Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan selalu dibuat Tuhan berhasil di dalam apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan biarlah itu menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini, sehingga pelayanan ini boleh berlangsung demi pertumbuhan iman saudara-saudara kita yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga mungkin bagi mereka yang sedang mencari keselamatan atau mencari kebenaran di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Elia Miron ketika dia ditanya oleh seorang Muslim tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa Muslim kadang-kadang bertanya itu dengan maksud-maksud mengolok-olok, dengan maksud-maksud memojokkan, dengan maksud-maksud untuk menghina. Tetapi ada juga Muslim yang bertanya untuk belajar, untuk lebih mengenal lebih dalam siapa itu Yesus Kristus. Dan biarlah siapapun juga yang bertanya tentang ketuhanan Yesus Kristus, kita doakan supaya mereka mengalami pencerahan, mengalami hidayah, mengalami Kristus. Dan kita minta kuasa Roh Kudus bekerja, menjangkau mereka yang sedang mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus. Nah, mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita saksikan bagaimana penjelasan dari Elia Miron. Tuhan memberkati. Silakan Metra, Avandi. Oke, selamat sore Bang Elia. Silakan. Oke, begini abangku, izin nanya ya. Kayaknya dengan abang itu lebih enak kalau tanya-tanya gitu, nggak ngeyel sama kayak beberapa teman-teman yang lain gitu. Itu Fandi ingin tanya begini Bang, Kristus di atas segalanya, kan abang buat judul begitu. Tapi berdasarkan dari referensi dari Alkitab abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu Bang, nanti kan abang bisa jelaskan sendiri. Pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke. Aku Islam Bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya yang ingin mengintervensi abangku. Iya, Tapi maksudnya Alkitab begini. sendiri yang ngomong begitu. Oh tidak, ya, Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi, Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di sorga. Dia telah menjadi penguasa atas sorga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami. Bapak gereja bapak apostolik itu ada dari abad ke-2 sampai abad ke-4. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ke-7. Oke, begini Jadi ya. kalau kamu mengatakan, ya. Jadi kalau kamu mengatakan menurut kami, kamu harus menyadari brother bahwa kitab sucimu, bahkan kitab sucimu sekalipun, itu tidak punya arti ketika dia mengintervensi iman kami. Karena jaraknya begitu jauh. Jaraknya itu tidak punya kedekatan sama sekali dalam dalam hal historis dan juga dalam hal teologi. Kamu harus mengerti. Gini loh abangku, abang terlalu cepat ini nampaknya. Saya Ya memang harus cepat. dari Yohanes itu, bukan dari saya kan baca juga gitu. Yohanes berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidupku, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi gimana ini abangku? Kenapa nggak baca ayat 5-nya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia tidak setara dengan Bapa, siapa yang ada sebelum dunia ada? Kalau bukan Allah. Jadi, kamu menalar ayat itu tidak nyampe, brother. Makanya kamu tidak baca Alkitab itu secara holistik. Kenapa tidak baca ayat 5? Kamu mengatakan, oh Allah itu sudah ada sebelum, oke, bla 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 bla. Oke, berarti Allah sang Bapa. Kenapa nggak baca ayat 5? Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada? Selain Allah sendiri. Jadi kenapa kamu tidak mencoba berpikir bagaimana menghubungkan dan mengharmoniskan ini? Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Memang engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Dia firman-Nya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Pikiran Sang Bapa. Bapa, apakah itu dia Bapa gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa, dia adalah Allah. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Gak mungkin pikiran ayam. Atau saya gak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu. Rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia, firmanmu manusia, apakah ada 3 manusia? Iya, Kalau jadi Sang berarti Bapa nggak adalah bisa Allah. diambil kesimpulan dong. Yohanes ini berarti dibuang aja dong, Yohanes 17 Oh, ayat 3 ngapain ini, Bang. dibuang? Jika gini, ketidaktahuanmu mengerti ayat ini, ngapain dibuang? Makanya saya katakan, cara berpikirmu itu masih menggunakan cara berpikir orang Arab. Sebagaimana ajaranmu. Jadi karena ketidakmampuanmu, bahkan gini berarti bukan cuma kamu. Bahkan Tuhanmu sendiri di dalam kitab sucimu, itu salah paham dengan ketritunggalan kami. Dia mengatakan 3 dari 3. Kami tak pernah menyembah 3 dari 3. Kalau kamu salah paham, tidak bisa mengerti ayat ini, itu wajar. Kenapa? Karena sesembahanmu pun gak bisa mengerti, apalagi kamu. Tapi itu tidak menjadi dasar kebenaran. Wong sesembahanmu aja gak ngerti, apalagi kamu. Oke. Ya itu itu sesuatu yang harus kamu 9 ayat terima. 37. Nah, ayat 37. Ayat Yohanes berapa? Markus 9. Markus berapa? 37. Juga di situ ingin menegaskan Markus 3. sebetulnya, Markus menurut berapa nanti ayat? kan abang Markus bisa berapa ayat sangka berapa? sendiri. Markus berapa ayat berapa? Markus 9 ayat 37 abangku. Ya. Oke. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Betul. Dengan menyambut Yesus yang adalah firman Allah, dia menyambut Bapa. Kalau kamu menyambut ucapanku, kamu menyambut aku enggak? Kalau saya bilang, selamat siang Metra Alfandi. Yang kamu dengar itu, firman saya yang menjadi suara kan di telinga kamu? Kalau kamu menyambut ucapanku itu, kalau kamu menyambut ucapanku yang adalah firmanku yang menjadi suara di telingamu, kamu menyambut aku enggak? Jadi kalau Tapi apakah kamu... saya abang? Jadi, bagaimana? Enggak, kamu bukan saya. Firman kata-kata saya, Yes. kata-kata saya. Oke, Ketika kata-kata saya setuju saya dengan kamu... itu. Ketika kata-kata saya kamu sambut, kamu menyambut saya enggak? Tapi saya bukan abang kan? Ya enggak. Dan Yesus, ketika orang menyambut Yesus, artinya dia menyambut Bapa yang mengutus Berarti Kristus. Yesus bukan Bapa. Memang Yesus bukan Bapa, tapi Yesus Berarti sehakikat dia dengan berbeda. Bapa. Tapi Wah, kata sama abang seperti sama. kata-kata saya, itu bukan tubuh saya.
Tapi kata-kata saya itu sehakikat dengan tubuh saya, satu dengan tubuh saya. Iya, yang menyampaikan Allah, tapi Yang apakah dia menyampaikan Yesus? adalah Yesus. Pak, pahami kalimatnya. Barang siapa menyambut aku, Yesus berkata, barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut aku, Yesus, bukan aku yang disambutnya, melainkan Dia yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu tidak sedang menyambut aku, tapi kamu sedang menyambut Bapakku yang mengutus aku. Berarti kalau kamu sama seperti kamu menyambut aku, menyambut kata-kataku, kamu sedang menyambut aku, bukan? Saya nggak mengatakan kamu adalah saya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau ada yang menyambut Yesus, itu sama halnya bahwa dia sedang menyambut Bapanya sendiri. Bapanya Kristus. Bukan Yesus berkata kalau aku menyambut Bapa, lalu aku adalah Bapa. Pahami ayatnya. Baca Ya, dengan justru karena saya pahami itu, saya enggak, pemahaman kamu salah. Ketika saya mengatakan jadi dia yang di atas segalanya, berarti ada yang di atas Yesus kan, berarti kalau begitu abangku. enggak ada yang di atas Yesus. Tuh. Jadi maksudnya ini dua yang tadi Yohanes 17:3. Oke, sekarang Markus saya tanya. 9:37, Firman sekarang kamu begitu. dengan tubuhmu sama atau ada yang lebih tinggi lebih rendah? Yesus, Yohanes 1:14, dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, dia adalah Dia bukan firman Bapa, kan? Bapa. Ini bukan tentang lebih tinggi lebih rendah. Ini tentang hypostasisnya Allah itu. Tentang penyataan. Makanya nalar kamu di ayat ini nggak sampai. Kamu menganggap abang ayat yang ini. kekurang-kurangan saya tengok kalau begitu. Enggak. Dengar dulu. Justru di ayat ini, kamu menalar ayat ini dengan lebih tinggi, lebih rendah. Padahal ini tentang apa? Tentang penyataan Allah. Kan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu sedang menyambut Bapa. Sama seperti ketika dia berkata kepada Filipus, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi bukan dia sedang berarti bahwa dia adalah Bapa. Tapi karena akulah gambaran Bapa, maka ketika kamu melihat aku, Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tapi karena dia adalah gambaran Allah itu, maka ketika kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu menyambut aku, kamu menyambut Bapakku. Ini bukan lebih tinggi, lebih rendah, tapi tentang pernyataan Allah. Bagaimana pernyataan Allah? Allah menyatakan dirinya, sama seperti melalui firman-Nya. Sama seperti kamu. Ya, kamu menyambut kitab sucimu. Katakanlah karena kamu Muslim itu Quran. Kalau kamu tidak menyambut kitab sucimu, artinya kamu tidak menyambut Allahmu kan? Kalau kamu menolak Quranmu, kamu menolak Allah enggak? Bagaimana kamu mengenal Allahmu tanpa Quran? Bisa enggak kamu beriman sama Allahmu tanpa Quranmu? Demikian pun kami tidak bisa beriman kepada Sang Bapa tanpa Kristus. Kalau Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, maka Yesus Kristus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin bisa kenal Allahmu tanpa Quranmu kan? Kamu beriman kepada Allahmu dari Quranmu kan? Quranmu itu firman Allahmu kan? Tapi bukan berarti firman Allahmu itu adalah Allahmu itu. Kalau kamu menolak Quranmu, kamu bisa nggak mengenal Allahmu? Gak bisa. Kami pun gak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus Kristus. Ya. Sekarang saya tanya sama abangku. kamu. Cuman jadinya Yesus kalaupun statusnya berarti dia bisa juga bukan Tuhan kalau begitu. Kenapa dia bisa juga bukan Tuhan? Karena memang hakikat dari Nabi pun juga bisa begitu. Hakikat Sama Nabi dengan apa? penjelasan abang. Ya Nabi tugasnya untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan. Nabi memperkenalkan. Ya, ajaran yang dibawa Yesus, Nabi itu. Nabi itu diutus dulu baru dilahirkan atau dilahirkan dulu baru diutus? Nabi itu dilahirkan dulu baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan?
dilahirkan dulu baru diutus, sama kayak Yesus. Yesus, enggak. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 8 ayat 22. Yohanes 8 ayat 23. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Bukan dilahirkan dulu dia diutus. Berarti sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia sudah diutus. Iya. Dia sudah ada di dalam Bapa. Yang bertemu Diutus. dengan Musa di Yang perjanjian lama mengutusnya itu kan siapa? firman. Yang Bagaimana? mengutusnya siapa? Yang Sang mengutusnya, Bapa. Bang. Bapaknya. Ya. Berarti Bapaknya yang mengutus Tuhan dia. Bapa dong. Loh, arti Tuhan itu apa? Kan penguasa. Kalau Bapa, Ya, jadi yang berkuasa kalau- atas diri Yesus kan Bapa. Kalau Bapa Abangku. adalah Tuhan, kalau Bapa adalah Tuhan, firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa Tuhan nggak? Iya, berarti yang Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus adalah Tuhan karena Bapa juga adalah Tuhan. Rohnya Bapa pastilah Tuhan juga karena Bapa adalah Tuhan. Berarti sebelumnya Yesus lebih diutus lebih dulu. Oke, kita pakai nih jalan pikiran Yesus Abang itu, kan, berdasarkan- Yesus itu, dengar ya, Yesus itu diutus dulu, baru dia datang ke Ya. dunia menjadi manusia. Jadi datangnya dia menjadi manusia itu karena diutus dulu, karena sebelumnya dia bukan manusia. Firman Allah menjadi manusia, itu adalah bukti bahwa memang Yesus itu mulanya bukan manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti sebelumnya dia bukan manusia. Ya, Maka dia ketika diutus. firman Allah itu yang datang, mengutus siapa? Yang Bapa. mengutus Sang Bapa. Tadi saya sudah mengatakan, yang mengutus adalah Ya. Sang Bapa. Berarti Karena Sang Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa pastilah Tuhan dan rohnya Bapa pastilah Tuhan. Kalau kamu ustadz, yang ustadz itu rohmu, jiwamu, atau tubuhmu? Gelar ustadz itu kan gelar, Tuhan juga gelar. Mana yang ustadz? Punya gaya kau. Belajar lebih banyak ya, biar kamu semakin kuat, semakin teguh. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, penjelasan yang luar biasa. Saudara Elia Miron ini adalah seorang apologetika Kristen yang baru berusia sekitar 20-21 tahun. Beliau dipakai Tuhan luar biasa dan mari kita doakan supaya Elia Miron terus bersemangat, terus berapi-api dan diurapi Tuhan supaya dapat menjangkau banyak jiwa dan menjelaskan tentang iman Kristen secara baik dan benar. Dan kita berdoa buat muslim-muslim yang bertanya supaya mengalami Kristus, mengalami kasih Kristus dan mengalami pertobatan. Dan biarlah itu terus berlangsung sampai pada kesudahannya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan Dia pasti mengampuni, mengasihi dan juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang apabila mereka merespon dengan baik, merespon dengan benar kabar Injil sukacita yang disampaikan kepada mereka. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus berdoa, mengasihi, bahkan berpuasa supaya banyak jiwa diselamatkan di muka bumi ini, terutama tetangga kita, saudara-saudara kita, keluarga besar kita, supaya mengalami Kristus dan mengalami pertobatan sejati, dan kita terus bertumbuh, berakar, dan berbuah yang lebat, supaya kita menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, kita menjadi terang dan garam di muka bumi yang mengalami kegelapan ini. Bapak Ibu, teruslah percaya, teruslah setia, karena Tuhan pasti membela kita dan memberkati kita, karena Dia beserta kita. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.